Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Syafei dengan nomor NPM 2003-03-2006. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait pengantar pasar modal Indonesia, yang dimana materi tersebut telah diberikan oleh Bapak Berwin Anggara, MSAK QRMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Pengertian pasar dan jenis-jenis pasar. Pengertian pasar. Fungsi utama pasar pada dasarnya adalah membantu mempertemukan orang-orang yang membutuhkan barang dan jasa dengan orang-orang yang memiliki barang dan jasa tersebut. Dalam pengertian sempit, pasar adalah tempat pertemunya pembeli dan penjual. Namun pasar bukan hanya merupakan suatu tempat. Dalam pengertian yang lebih luas, pasar adalah proses transaksi kesepakatan jual beli antara pembeli dan penjual. Jenis-jenis pasar. Yang pertama, pasar berdasarkan cara transaksinya. A. Pasar tradisional. B. Pasar modern. Yang kedua, pasar berdasarkan wujudnya. Yang pertama, yang A, pasar nyata. Yang B, pasar abstrak. Yang ketiga, pasar berdasarkan model persaingannya. A. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini adalah jenis pasar di mana baik penjual maupun dan pembeli memiliki pengetahuan dan jumlah yang relatif seimbang. B. Pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna ini adalah kebalikannya dari pasar persaingan sempurna, di mana selalu satu pihak, penjual atau pembeli, relatif dominan daripada pihak yang lain. Akibatnya, pihak yang dominan dapat mempengaruhi harga pasar. Yang pertama, pasar monopoli. Yang kedua, pasar oligopoli. Yang ketiga, pasar monopsoni. Yang keempat, pasar oligopsoni. Konsep pasar modal Indonesia. Pasar keuangan dan pasar modal. Pasar keuangan adalah tempat bertemunya dua pihak, penjual dan pembeli, untuk melakukan proses transaksi jual beli keuangan, yaitu pihak yang memiliki uang dana dengan pihak yang membutuhkan uang dana. A. Pasar uang money market adalah tempat transaksi atau jual beli produk-produk keuangan jangka pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Produk keuangan sering juga disebut sebagai surat berharga karena dapat diperjualbelikan. Contoh surat berharga pasar uang antara lain: A. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang B. Sertifikat deposito. Yang C. Surat berharga pasar uang SBBU. Yang D. Surat berharga komersial. Yang E. Call money. Yang F. Repurchase agreement. Konsep dasar pasar modal Indonesia. Konsep pasar modal Indonesia yaitu: yang pertama, pasar modal adalah tempat transaksi jual beli surat-surat berharga keuangan jangka panjang. Contohnya saham, obligasi, suku, dan reksadana. Yang C, pasar valuta asing adalah tempat transaksi jual beli mata uang berbagai negara. Konsep pasar modal Indonesia. Perbedaan antara pasar modal, pasar uang, dan pasar komoditas secara ringkas dapat dibedakan ketiganya dari jatuh tempo surat berharga, tempat transaksi, dan produk yang diperjualbelikan dari masing-masing pasar. Di pasar uang, umumnya diperjualbelikan surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun ataupun disebut jangka pendek. Sementara di pasar modal, umumnya diperjualbelikan surat berharga yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Adapun pasar komoditas tidak memperjualbelikan surat berharga, melainkan komoditas seperti kopi, karet, dan hasil bumi lainnya.
Dilihat dari tempat transaksinya, surat berharga di pasar uang umumnya dilakukan di bank, sementara tempat transaksi surat berharga di pasar modal dilakukan di bursa efek. Sedangkan jual beli komoditas dilaksanakan di bursa berjangka. Jadi sebenarnya apa pasar modal itu? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan sekuritas. Perusahaan publik yang berkaitan dengan sekuritas yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan sekuritas. Dari pengertian di atas, paling tidak ada 3 ruang lingkup yang terkait dengan aktivitas pasar modal, yaitu A. Kegiatan yang terkait penawaran umum dan perdagangan sekuritas. B. Perusahaan publik yang menerbitkan sekuritas. C. Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan sekuritas. Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan sekuritas, yaitu istilah lain pasar modal adalah bursa efek. Bursa artinya pasar dan efek artinya surat berharga. Istilah lain surat berharga atau efek adalah sekuritas. Contoh sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal antara lain saham, obligasi, suku, dan reksadana. Selain pasar modal, yang kita kenal secara luas saat ini ada juga jenis pasar modal lain, yakni pasar modal syariah. Apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah adalah pasar modal yang proses transaksi dan produk-produk sekuritasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran, fungsi, dan manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Berikut ini beberapa di antaranya, yaitu 1. Secara intermediasi keuangan. Yang kedua, sarana investasi. Yang ketiga, sarana penciptaan lapangan kerja. Yang keempat, sarana peningkatan pendapatan negara. Yang kelima, sarana indikator ekonomi negara. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan, yaitu 1. Fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan 2 kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau disebut investor dan pihak yang memerlukan dana disebut issuer. Yang kedua, fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dana kesempatan memperoleh imbalan hasil bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Pasar modal juga memiliki sejumlah manfaat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya, antara lain 1. Perusahaan, 2. Pemilik dana atau investor, yang ketiga pemerintah. Sejarah dan perkembangan pasar modal. Sejarah pasar modal dunia. Indonesia memiliki peran dalam sejarah lahirnya pasar modal pertama di dunia sejak lama. Indonesia dikenal sebagai produsen rempah-rempah yang bernilai tinggi di pasar dunia. Masuknya Belanda ke Nusantara melalui VOC menjadi cikal bakal lahirnya pasar modal perlainan di dunia yang berdiri di Belanda. Inovasi Belanda ini kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Pasar modal pertama di dunia yaitu alur perdagangan mulai dari deras dari Eropa ke Nusantara sejak abad ke-15. Komoditas andalan Nusantara yang bernilai tinggi seperti lada menjadi incaran para pedagang Eropa termasuk dari Belanda. Perusahaan Belanda berkeinginan mendapatkan rempah-rempah langsung dari bumi Nusantara atas sarana Gubernur Jenderal Prins Johann Moritz von Nassau
1606 sampai 1679, tiga perusahaan besar di Belanda bekerja sama mendirikan Vereniging Oostindische Kommuning VOC, perusahaan yang bertujuan mendapatkan rempah-rempah di bumi Pertiwi pada tanggal 20 Maret 1602. Pasar modal Amerika Serikat yaitu inovasi pasar saham yang digagas Belanda rupanya menarik negara lain termasuk Amerika Serikat. Pada tahun 1992, pasar modal Amerika Serikat resmi berdiri dan diberi nama The Stock Exchange of It. Pada tahun 1817, para pialang saham di network salah satu negara bagian Amerika Serikat mendirikan The New York Stock dan Exchange Board di Jalan Wall Street nomor 40. Tonggak penting lainnya di pasar modal Amerika Serikat adalah berdirinya Stock Exchange Committee atau SEC. Sejarah pasar modal Indonesia. Transaksi saham di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1880, namun pada masa itu perdagangan saham tidak dilakukan secara resmi dan tercatat. Berdirinya Dunlop atau Coffee, perusahaan perdagangan komoditas dan sekuritas pada tahun 1878, dianggap sebagai cikal bakal pasar saham resmi di Nusantara. Momen pendirian pasar saham di tanah air makin menguat saat kultur Mazhabi Goalpara, perusahaan perkebunan di Batavia, menjual 400 saham dengan harga 500 gulden per saham pada tahun 1892. Disusul Het Kentrum, perusahaan surat kabar dari Jakarta, menjual saham senilai 105.000 gulden dengan harga perdana 100 gulden per saham, kemudian pada tahun 1896. Periode sebelum dan awal kemerdekaan. Pasar modal di Indonesia secara resmi berdiri di Batavia atau Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912. Bursa saham pertama di Indonesia itu merupakan cabang dari pasar saham Amsterdam, Belanda. Di tingkat Asia, pasar saham Batavia ini merupakan yang keempat. Alasan pendirian bursa di Jakarta ini adalah untuk mendukung perusahaan-perusahaan Belanda khususnya di sektor perkebunan yang tengah membutuhkan modal. Bursa Jakarta sempat ditutup karena adanya Perang Dunia I tahun 1914. Bursa Jakarta yang kembali beroperasi pada tahun 1914 mengalami perkembangan pesat. Melihat potensi tersebut, kota-kota lain lantas ikut mendirikan bursa. Bursa Surabaya resmi beroperasi pada tanggal 11 Januari 1925 dan Bursa Semarang berdiri pada 1 Agustus 1925. Tercatat ada 250 sekuritas yang diperjualbelikan di bursa-bursa tersebut dengan total nilai saham mencapai sekitar 7 triliun. Bursa saham Surabaya dan Semarang terpaksa tutup karena terjadi resesi ekonomi dunia tahun 1929. Berikutnya, Bursa Jakarta menyusut tutup pada 10 Mei 1940 karena pecah Perang Dunia II, PD2. Sempat kembali dibuka pada 2-3 Desember 1440. Bursa Jakarta terpaksa berhenti beroperasi karena masuknya Jepang ke Indonesia. Periode peralihan otoritas pasar modal ke OJK. Pada 22 November 2011,
keluar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK yang bertugas mengawasi sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Khusus di pasar modal, pengalihan pengawasan kepada OJK dilakukan pada 31 Desember 2012 dari sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Bap Bap Bapepam, LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.